warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana. Saya perwakilan dari kelompok 1 pembelajaran PKN SD, program studi pendidikan guru sekolah dasar KIP Siliwangi. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan berdiskusi mengenai pembelajaran Project Citizen dengan tema problematika hak dan kewajiban warga negara. Sebelum lanjut kepada rekan-rekan saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran Project Citizen. Yang pertama, mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat. Yang kedua, memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas. Lalu yang ketiga, mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah itu. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Yang kelima, menyajikan portofolio di hadapan dewan juri. Dan yang terakhir, melakukan refleksi pengalaman belajar. Warga negara adalah mereka yang sesuai dengan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya. Warga negara memiliki kewajiban dan hak penuh dari suatu negara. Di sisi lain, hak adalah sesuatu yang mutlak yang ada sejak manusia itu lahir dan penggunaannya tergantung pada dirinya sendiri. Dan kewajiban adalah segala sesuatu atau segala aturan yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang warga negara. Menjadi seorang warga negara berarti memiliki sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara itu sendiri. Warga negara yang baik hendaknya harus mematuhi peraturan yang ada, menjalankan dua hal tersebut secara seimbang dan tidak hanya menuntut haknya saja. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut. Makna hak warga negara. Sejatinya, hak merupakan sesuatu yang secara mutlak menjadi yang harus diterima oleh seseorang yang sejak baru lahir. Begitu pula meskipun hak bersifat fakultatif, yang artinya boleh dilaksanakan ataupun sebaliknya. Kendati demikian, hak seorang warga negara itu akan diperoleh apabila kewajibannya itu sudah dipenuhi atau terlaksanakan. Secara sederhana, hak kewajiban itu akan mudah didapatkan, tetapi ketika kewajibannya itu sudah dilaksanakan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa adanya dua keseimbangan, bahwa hak itu sudah dilaksanakan. Berbeda dengan hak yang sudah diterima sejak lahir, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban ada dalam diri setiap warga negara. Oleh karenanya, secara sadar, setiap manusia perlu melaksanakan kewajibannya agar tercipta lingkungan yang baik. Simak contoh beberapa kewajiban warga negara berikut ini yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum Teh, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Melinda Nurhadizah dari Politeknik Negeri Bandung. Perkenalkan, nama aku Fitri Kurnia. Sekarang status aku mahasiswa di Politeknik Negeri Bandung. Ya, perkenalkan nama saya Yusri. Nama saya Nurmuna, biasa dipanggil Muna. Apa sih hak dan kewajiban itu? Menurut pendapat pribadi saya mah, sederhananya hak itu adalah suatu hal yang harus didapatkan oleh seseorang. Dan hak itu suatu yang telah didapatkan sejak lahir. Kalau menurut aku, hak itu tuh segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia dari sejak lahir maupun sebelum lahir. Jadi hak itu tuh kayak kekuasaan dan juga kewenangan yang sifatnya itu harus positif juga. Begitu. Itu adalah suatu yang secara mutlak menjadi hal yang harus kita udah diterima oleh seseorang sejak lahir. Kalau gitu, kalau kewajiban itu apa Bang ya menurut Abang? Kalau kewajiban itu adalah suatu yang harus dilaksanakan dan penuh rasa tanggung jawab. Hak itu yang saya tahu ya, hak itu adalah sesuatu hal yang mutlak yang harusnya dimiliki oleh seseorang dari sejak dia lahir.
Lalu teh pengertian dari kewajiban warga negara menurut Teteh apa? Adalah sejarah. Udah terus. Kewajiban warga negara. Oh ya, kewajiban warga negara adalah keharusan warga negara untuk menuruti peraturan pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kalau menurut pemahaman saya ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dan hak yang diharuskan untuk dilakukan. Ya baik. Lalu bagaimana contoh hak dan kewajiban itu? Misalnya kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa ya, hak kita sebagai mahasiswa itu mendapatkan pembelajaran tentunya dari dosen, mendapatkan tugas, dan kayak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya sudah kita dapatkan melalui pembayaran UKT seperti itu. Haknya itu tuh contohnya kayak hak mendapatkan pengajaran, hak berhak untuk memeluk agamanya masing-masing, terus hak ekonomi juga, terus hak pengaturan di Indonesia juga harus berhak dilakukan gitu. Oh, contoh dari hak itu adalah hak membela negara, hak berpendapat, hak mendapatkan pengajaran, hak atas pelajaran, hak mendaftarkan jaminan keadilan. Kalau contoh dari kewajiban itu apa ya Bang? Menurut Abang? Wajib membayar pajak, wajib menaati hukum dan pemerintah, dan serta sosial-sosial yang berada di masyarakat. Contoh dari hak, di antaranya itu ada hak seseorang untuk mendapatkan pembelajaran atau hak seseorang untuk belajar, lalu ada hak untuk berpendapat, dan juga ada hak untuk itu saja. Lalu teh contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara itu apa? Contoh kewajiban seperti warga negara harus membayar pajak, lalu menuruti aturan lalu lintas. Setelah itu wajib untuk mengikuti pemilu. Maksudnya menyuarakan pendapatnya dalam pemilu ya teh? Iya ya, bagi untuk tentu yang 17 tahun ke atas yang udah punya KTP. Yang sudah punya KTP ya teh? Menurut saya ada wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kemudian ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang terakhir yang saya tahu itu, kalau nggak salah ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kalau tahu Kak Teteh, kalau pasalnya tuh pasal berapa ya kira-kira? Pasalnya itu kalau nggak salah pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang itu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya, bagaimana problematika hak dan kewajiban warga negara di Indonesia? Pelanggaran hak itu karena sebelumnya sudah disinggung mengenai hak dari mahasiswa. Kalau pelanggaran dari hak mahasiswa itu kayak misalnya dosen tidak hadir dalam matkul yang sudah seharusnya jadwalnya, terus tidak memberikan tugas-tugas yang sesuai dan tidak adil dalam memberikan nilai. Seperti itu kalau sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya. Jadi kayak ekonomi sih, kayak masih adanya pengangguran, kemiskinan masih merajalela, terus tingkat putus sekolah yang masih meresahkan pokoknya, dan kayak pelaksanaan pelanggaran hukum di Indonesia ini tuh belum optimal, kayak gitulah kurang lebih. Yang saya tahu yaitu pelanggaran hak cipta, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di masa sekarang, dan banyaknya angka keputusnya tingkat sekolahan. Seperti hak itu seperti melanggar aturan,
misalkan membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, terus ada misalkan merusak fasilitas negara. Kemudian ada tidak membayar pajak misalkan. Nah, teman-teman, dari wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, ada hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Lalu yang kedua, ada hak membela negara. Yang ketiga, ada hak berpendapat. Lalu ada hak kemerdekaan memeluk agama dan hak mendapatkan pengajaran. Lalu ada kewajiban kita juga sebagai warga negara yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kita wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Lalu yang kedua, kita wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu yang ketiga, kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu yang keempat, kita wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir, kita wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, selain itu ada juga problematika mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, problematika atau pelanggaran tersebut bisa kita lihat dari kondisi saat ini yang terjadi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum belum optimal dilakukan. Lalu yang kedua, tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Lalu yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Lalu yang kelima, angka putus sekolah tinggi. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi problematika tersebut? Yang pertama, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang kedua, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lalu yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Sekian diskusi mengenai Project Citizen dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.